Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Misbah Keluarga. Ya, kita belum bisa ibadah offline, belum bisa bersama-sama seperti dulu karena daerah kita masih termasuk zona merah, di mana kita gereja Tuhan harus mengikuti akan anjuran pemerintah supaya kita juga mendukung program pemerintah di dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Ya, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu, mari. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur pagi ini memberi kesempatan kami bersama dengan keluarga, bersama orang terkasih untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, kami bisa mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari Matius 7 ayat yang ke-15 sampai yang ke-23. Saya bacakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang pohon dan buahnya. Jelas seorang menanam pohon itu salah satunya diharapkan akan menuai hasil dari pohon itu. Ya, pohon yang dimaksud dalam bacaan kita tadi adalah tentunya pohon buah-buahan, bukan tanaman hias ya. Kalau tanaman hias cukup bunganya atau mungkin daunnya. Tapi ini bicara tentang pohon yang menghasilkan buah. Jadi dikatakan kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Mungkin kita akan berkata sekarang gak ada nabi palsu. Saudara, yang dimaksud nabi palsu adalah kita lihat konteksnya dulu. Nabi itu orang yang menyuarakan suara Tuhan, orang yang menangkap pesan Tuhan, orang yang berbicara atas nama Tuhan. Tetapi palsu artinya ini bukan betul-betul orang yang diutus Tuhan, bukan orang-orang yang dipanggil Tuhan, tapi orang-orang yang mana dia bersuara mengatasnamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya itu atas nama dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Dan dikatakan seringkali itu menyamar seperti domba. Sepertinya baik, yang diomongin kayaknya baik, tetapi tidak benar. Saudaraku dikasih Tuhan, kita mesti punya standar untuk membedakan baik dan benar. Baik itu relatif. Ya, jadi kalau nabi palsu atau orang-orang yang ngomong sesuatu itu mungkin yang diomongnya baik, tetapi pertanyaannya itu benar enggak? Kalau kalau hal yang baik itu relatif. Kalau saya habis nolong orang akan mengatakan saya baik.
Kalau saya habis mungkin negur orang, belum tentu orang yang saya tegur akan mengatakan saya baik. Tetapi kebenaran itu tidak bergantung kepada orang. Orang mau mengatakan itu enggak baik, bisa saja. Kebenaran itu absolut. Kebenaran itu yang menilai Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seringkali, wah kayaknya bagus omongannya. Apalagi saya bicara seperti ini di era digital, di era internet, saudara bisa sangat mudah mendapatkan informasi melalui Facebook, melalui YouTube atau media sosial yang lain. Ada orang-orang yang berbicara seringkali menyebut nama Tuhan, tetapi sesungguhnya itu bukanlah hamba Tuhan, bukanlah nabi Tuhan, tetapi nabi palsu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu benar atau tidak? Saya nggak mengatakan baik atau tidak ya, benar atau tidak. Itu dari buah. Bagaimana buah hidup orang itu? Ya, kita nggak usah jauh-jauh di media. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendapati orang itu luar biasa. Tapi bagaimana buah hidupnya? Apakah hidupnya menghasilkan buah yang baik? Apakah kehadirannya itu membawa kebaikan bagi orang di sekitarnya? Apakah kebaikannya itu membawa sukacita? Apakah kehadirannya membawa damai sejahtera? Atau sebaliknya, kehadirannya kok bikin suasana tidak enak? Hati-hati saudara, kita bisa melihat dari buahnya. Sebuah pohon dikatakan baik, itu ketika dia menghasilkan buah yang baik. Ya, saya contohkan sama-sama pohon jeruk gitu saja. Ya, sama-sama jeruknya. Mungkin sama-sama suburnya. Mungkin sama-sama daunnya lebat. Sama-sama pohonnya menyenangkan. Tetapi nanti akan dinilai dari buah yang dihasilkan. Sama-sama berbuah. Yang satu manis, yang satu mungkin kecut. Nah, itulah orang akan mengatakan buah ini lebih baik daripada yang itu. Ya, jadi artinya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah itulah yang akan menentukan sebetulnya dia ini pohon yang baik atau tidak. Ini harus kita pahami, kita mengerti. Ya, jangan dilihat dari daunnya saja. Oh, penampilannya bagus. Oh, dia menarik. Oh, dari luarnya bagus. Lihat dalamnya. Karena buah itu muncul dari dalam. Ya, tidak bisa kepura-puraan itu bertahan lama, saudara. Ya, jadi penting untuk kita bukan untuk menghakimi. Oh, si A itu berarti kayak nabi palsu ya? Enggak, bukan. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk kita menghakimi orang, tapi kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah aku termasuk pohon yang baik atau pohon yang tidak baik? Apakah aku sudah menghasilkan buah yang baik atau sebaliknya? Ternyata kehadiranku kok tidak membawa damai. Ternyata kehadiranku kok bikin orang gak nyaman. Saudaraku, introspeksi diri kita masing-masing. Sekali lagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk diri kita masing-masing, melihat sisi pribadi kita. Bukan lihat, oh si A itu, si B itu. Enggak. Kembali ke diri kita masing-masing saja. Supaya kita juga bisa punya penilaian yang objektif. Oh iya ya, kenapa ya orang tidak mau dekat dengan aku? Berarti ada yang tidak beres dengan hidupku. Ya saudaraku, kalau demikian kita bisa introspeksi diri, kita bisa membenahi diri. Ya, saya pernah punya satu pohon buah di rumah saya, pohon pepaya. Saya aneh sekali dengan pohon pepaya pada zaman dulu itu buahnya tidak enak. Jujur saya heran, pohon ini kok buahnya nggak nyenengke ya. Satu kali saya tidak tahu ceritanya gimana ditebang sama orang tua saya. Tetapi yang unik, di buah berikutnya yang keluar itu buahnya manis. Saya tidak tahu diapakan juga nggak ngerti saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika hidup kita tidak menghasilkan yang tidak baik, coba cari apa yang menjadi penyebab, pangkas itu. Supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Jadi sekali lagi, sebuah pohon dikenal baik dan tidak baik itu dari buah yang dihasilkan. Ya, bukan dari tampilan luarnya. Kelihatannya baik, kelihatannya menarik, belum tentu. Saya ada pohon jeruk ya di Suko sana, itu ada tanaman jeruk. Buahnya banyak sekali. Mungkin ada yang pernah ikut nyari ya waktu itu ya, saya lupa siapa yang pernah ikut.
Buahnya itu kelihatan menarik sekali, jujur. Saya juga heran, buahnya banyak, menarik. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di sisi yang lain ada pohon yang lain buahnya sedikit. Dan kelihatannya juga gak menarik, pohonnya sudah agak tua. Tetapi satu kali saya petik kedua jenis buah itu. Ya, yang kelihatan gak menarik ini saya coba makan manis, saudara. Tetapi yang satu yang menarik ini saya cari banyak, bahkan rasanya yang kecut itu orang bilang raumum. Ya, wujudnya luar biasa. Padahal warnanya menarik, penampilannya menarik. Ya, bagi yang penasaran kapan-kapan bolehlah dicoba. Ya, buah yang, tapi sayangnya yang baik ini buahnya sedikit. Kalau saya mau bagi yang enggak terlalu manis atau yang kecut ini mungkin ada. Ya, jadi sudah dikasih Tuhan, dari buahnya akan ketahuan ini jenis yang mana, yang baik atau yang tidak baik. Bahkan firman Tuhan berkata di ayat 21 dari Matius 7 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang di akhir zaman memakai nama Tuhan. Hati-hati. Juga orang Kristen banyak yang menyebut nama Tuhan. Bahkan saya katakan orang karismatik juga banyak seringkali, oh Tuhan begini, cara begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Belum tentu. Jangan terlalu mudah, ujilah segala sesuatu kata firman Tuhan. Ya, diuji, tidak selalu diterima. Oh, begitu ya. Belum tentu, saudara. Ya, jadi dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini mungkin orang melakukan juga aktivitas rohani. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat, kami ngusir setan, mengadakan mukjizat, kami berdoa tiap hari, kami begini begitu. Tapi kalau tidak ada buah kehidupan yang nyata, saudara dikasih Tuhan, saudara melakukannya hanya sekedar aktivitas agamawi. Halo? Ya, jangan sampai terjebak dengan kegiatan agamawi, artinya melakukan tapi tidak ada hati yang mengenal Tuhan, tidak ada hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga ketika melakukan semua itu lebih kepada iki lo aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah pelayanan, aku sudah begini begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau betul-betul adalah pohon yang baik, engkau akan menghasilkan hal yang baik dan mengembalikan kemuliaan buat Tuhan. Bukan untuk mencari pujian. Bukan mencari sanjungan, pengakuan. Oh iya ya, dia luar biasa, dia baik. Bukan itu, saudara. Bukankah Rasul Paulus pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Artinya bukan untuk dan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Ya, di hari terakhir, ini udah masuk akhir zaman, saudara. Kalau ngomong hari terakhir, saya langsung teringat, wah, ini salah satu tandanya adalah adanya pandemi COVID-19. Karena bukan hanya Indonesia, tapi dunia mengalaminya. Berarti ini juga dikatakan salah satu tanda akhir zaman. Sudah semakin dekat kedatangannya. Ya, di akhir zaman akan banyak orang. Ya, ada yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan ada orang bahkan bisa saja merusak orang, menyakiti, memakai nama Tuhan. Hati-hati, jangan heran. Ada orang membunuh pakai nama Tuhan. Hati-hati, ini akhir zaman. Tidak heran itu terjadi, saudara. Hati-hati. Pada waktunya nanti Tuhan akan berkata, ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahaya, saudara ini. Bahkan dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pelayanan, ngusir setan, bernubuat, mungkin juga berpuasa. Dikatakan pembuat kejahatan. Jahatnya di mana? Aku pelayanan. Mungkin saudara akan bertanya gitu juga. Kalau orang sudah pelayanan, bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat demi nama Tuhan, kok dikatakan pembuat kejahatan? Saudara kok dikasih Tuhan? Karena orang melakukannya itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk
dirinya diakui, dirinya dipuja dan dipuji. Untuk kemuliaan dirinya, hati-hati saudara dikasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tetap harus memandang kepada Tuhan. Dan pastikan yang kita lakukan bukan untuk dan tentang diri kita, tetapi Tuhan. Sekalipun gak ada yang memuji, gak ada yang mengakui, gak ada yang berterima kasih setelah kita melayani. Saudaraku, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, sebaliknya juga ada yang memuji-muji, terima kasih sampai menyembah-nyembah. Kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Amin ya. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang mencuri kemuliaan. Nanti Tuhan berkata, nyah kamu sekalian membuat kejahatan. Kenapa? Kok jahat? Karena orang itu mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, loh tapi ngusir setan, setannya pergi loh. Loh dikatakan bikin mujizat terjadi loh. Itu bukan karena orangnya, tapi karena Tuhannya. Setan takut sama nama Yesus. Jadi gak heran ya. Dalam nama Yesus setan pergi. Tidak harus pendeta terkenal, orang biasa saja bisa saudara. Dan belum tentu orang yang sudah berbuat demikian itu dikenal Tuhan. Ini loh firman-Nya. Ya. Jadi aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi penting kita harus mengerti bahwa kita jangan hanya sebatas merasa mengenal Tuhan. Tetapi engkau harus sampai kepada level aku mengenal dan dikenal Tuhan. Bedanya apa saudara? Kalau mengenal Tuhan, oke, dari sisi kita terhadap Tuhan. Tapi kalau dikenal Tuhan, itu Tuhan ngerti dan bahkan bukan hanya ngerti. Tuhan menyertai orang itu. Ini orang dikenal Tuhan. Sehingga ketika berkata Tuhan, langsung ya anakku. Wah itu langsung merosot saudara. Karena ada hubungan yang dekat. Ya. Kenapa saudaraku? Penting. Jangan sampai terjadi sudah banyak melakukan aktivitas agama. Aktivitas rohani. Sudah banyak berpelayanan. Bahkan mungkin dari muda sampai nanti tua pelayanan terus. Tetapi kalau tidak dikenal Tuhan, lah artinya apa yang kita lakukan selama ini? Jangan sampai sia-sia. Wah sudah perjuangan jauh-jauh pelayanan, bahkan mungkin kehujanan lah, perjuangan yang luar biasa. Tetapi kalau pada akhirnya Tuhan nanti berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aduh, sedih saudara, sia-sia. Karena itu penting yang namanya pengenalan akan Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan sebetulnya bicara pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Loh, bukankah Tuhan mengenal semua manusia? Ya, Tuhan tahu semua mengenal semua manusia. Tapi yang dimaksud ini ada gini loh. Pengenalan pribadi. Di mana terjadi jalinan hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi bukan sok kenal Tuhan. Seperti misalnya saya ditanya, misalkan saya pas sedang di luar negeri. Ditanya ada orang bertanya, Pak Kris, kenal Pak Jokowi dong. Saya kan menjawab apa? Oh kenal tuh presiden saya. Pertanyaannya Pak Jokowi tahu saya enggak? Ketemu saya Pak Jokowi akan berkata, ya betul saya tahu itu wargaku, rakyatku. Tetapi kalau enggak ada hubungan pribadi dengan Pak Jokowi ya sekedar tahu saja. Kita dengan Tuhan, saya tahu. Saudaraku dikasih Tuhan, bukan hanya saudara. Setan pun tahu Tuhan kok. Ya toh? Setan tuh tahu siapa Tuhan, siapa Yesus tahu dan setan gemetar. Makanya firman Tuhan katakan di Rasul Paulus ya dalam suratnya itu mengenal. Aku tahu Tuhan. Waktu anak-anak Skewa, aku tahu siapa Yesus, aku kenal siapa itu Paulus. Ya, tapi kamu siapa? Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak dikuasai roh Tuhan. Iblis bertanya kamu siapa? Gak ada roh Tuhan dalam dirimu sehingga dia gak takut si iblisnya. Kalau orang dipenuhi roh Tuhan, dipimpin roh Tuhan, dikatakan engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik kata firman Tuhan. Setan-setan pun juga percaya dan gemetar. Mereka gemetar takut dengan nama Tuhan. Jadi kalau kita hanya tahu Tuhan, tidak mengalami pengenalan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa beda nurut setan?
Karena tahu aku Tuhanku Yesus, aku tahu lah. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau ada hubungan pribadi dengan Yesus? Ini jadi penting. Kalau orang ada hubungan pribadi dengan Yesus, hidupnya akan seperti dia. Dia akan berjuang. Jadilah sempurna seperti dia. Berjuang. Saya katakan mungkin kita nggak sempurna. Tetapi kita akan berusaha terus. Supaya hidup kita menghasilkan buah yang baik. Dan buah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Jadi ayo kita jangan sampai terjebak dengan aktivitas rohani sekarang. Gak ada ibadah offline, ya sudahlah. Ya, saya selalu singgung dalam khotbah saya juga. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara di rumah dengar benar-benar mengikuti ibadah atau mengadakan ibadah atau tidak. Mungkin ada yang sebagian orang, sementing dengar khotbahnya masih lumayan. Setidaknya mendengar khotbahnya. Tapi ada yang lebih parah lagi mungkin saya tidak tahu dan saya berharap tidak terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini gak ada yang gitu ya. Langsung foto saja ya di tempat kita di Jevan selama ibadah di rumah memang kita minta laporan dokumentasinya. Ya tapi kan ya foto aja cekrek sudah kirim. Tuhan melihat itu semuanya. Ya, saya ngajak kita benar-benar sembahyang, muji nyembah Tuhan sungguh-sungguh, dengarkan khotbah sungguh-sungguh, mulai tangkap pesan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita ini berpura-pura tidak bisa. Melayani Tuhan berpura-pura juga tidak bisa. Aktivitas rohani yang dilakukan dengan hati yang tidak sungguh-sungguh itu pun juga dilihat Tuhan. Jadi kalau bicara tentang pohon, tentang nabi palsu dengan pengajaran palsunya tentunya. Ya itu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya baik tapi belum tentu baik. Pohon kelihatannya daunnya hijau luar biasa, belum tentu itu pohon yang baik. Karena pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Alkitab katakan bahwa setiap pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Ya begitu bolak-balik saudara. Dan pohon yang tidak baik itu, yaitu pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pada akhirnya akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tiba waktunya masa penghukuman terjadi. Ayo hati-hati. Kita bukan untuk menghakimi orang, melihat orang lain, tapi lihat diri kita. Apakah aku sudah menghasilkan buah yang baik? Apakah aku termasuk pohon yang baik seperti yang katakan firman Tuhan ini? Atau sebaliknya ya? Coba lihat diri kita masing-masing. Dan mulai setelah kita menyadari kalau ada yang salah, kalau ada yang gak benar, bertobat minta ampun kepada Tuhan. Dan minta Tuhan pulihkan. Supaya setelah itu hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Jadi bahkan pohon yang baik pun ya seringkali juga dipandang awalnya juga nggak baik. Nggak apa-apa saudara, kadang-kadang kita melayani, kita berbuat baik sama orang mengatakan yang negatif, no problem. Semakin bersyukur kalau kita sudah berusaha lakukan yang terbaik dengan hati yang tulus. Tetapi ada orang-orang yang tidak menyukai, bahkan dikatakan kita pencitraan, dikatakan sok suci, sok rohani. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, that's okay, no problem. Bersyukur, justru itulah Tuhan berkenan atas hidupmu karena engkau tidak mencari pujian. Ya, Firman juga Tuhan juga katakan di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bicara tentang apa? Tahu kebenaran, tahu apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak melakukan, berdosa. Melakukan tetapi dengan hati yang tidak tulus, sama saja. Melakukan tetapi karena terpaksa, sami mawon. Melakukan tetapi karena sekedar kewajiban, podo wae. Mari kita berbenah diri sekarang. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Alkitab seperti nabi palsu. Jangan sampai kita jadi orang seperti pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pastikan hasil buah yang baik. Buah yang baik itu contohnya gimana tuh? Di mana kita berada, orang-orang di sekitar kita nyaman. Dan buah itu akan dinikmati orang lain.
Saya punya pohon yang baik, saya hasilkan buah. Bukan buahnya tak makan sendiri. Pohon mangga gak perlu makan buah mangga, saudara. Ya, orang lain yang akan menikmati. Dan orang lain juga akan menilai. Dan saya ingatkan sekali lagi. Ketika saudara dapat penilaian yang baik. Karena memang engkau menghasilkan buah yang baik. Kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Amin. Saya tidak akan panjang lebarkan lagi. Poin intinya adalah mari belajar untuk kita ini jadi pohon yang baik. Bagaimana pohon bisa baik? Yang pertama kuncinya adalah ada hubungan dengan sumber kehidupan. Kalau pohon akarnya ini mesti ketemu air. Ya, mesti ketemu mata air sehingga dia menjadi pohon yang bisa hidup dan tumbuh. Dalam iman kita orang Kristen, kita juga sama. Kita mesti ketemu dengan Tuhan secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan mengenal Dia dan dikatakan dikenal Dia, ya, supaya nanti pada waktunya ketika Tuhan datang kembali dan Tuhan akan berkata, marilah kepadaku, ya, hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat. Jadi bukan enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Sedih, ya. Oke, kita percaya sekecil apapun buah yang kita hasilkan, kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, buah itu tidak butuh pengakuan, artinya aku sudah begini loh. Kadang-kadang sih enggak gitu ya, tanpa sadar kita seringkali gitu ya. Aku sudah kurang opo toh. Aku sudah kurang piye toh, kurang baik gimana toh. Loh, kurang baik di mana? Baik dan tidak itu relatif, tapi benar dan tidak itu absolut. Artinya ketika seorang mengatakan, aku kurang apa toh? Lah itu loh, saat kau mengatakan itulah, itu enggak benar. Harusnya gimana? Sudah lakukan saja apa yang baik, apa yang benar. Biar Tuhan yang jadi penilainya. Engkau benar, engkau tidak benar. Jadi kita enggak perlu menghakimi orang lain. Amin. Ayo kita semua mulai belajar sesuatu hari ini. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sekedar baik di hadapan dunia. Ya, kalau baik, orang jahat pun akan disebut baik. Ketika dia habis berbuat jahat, misalnya ngerampok, hasil rampokan dibagi ke orang. Orang yang terima akan mengatakan dia baik. Ya, tetapi kalau bicara tentang kebenaran, kebenaran, sekalipun orang mengatakan itu jelek, itu enggak baik. Ya mungkin ada teguran berdasarkan firman Tuhan, ditegur baik-baik. Nangkepnya belum tentu yang ditegur mengatakan baik. Dia mengatakan dia ini sok, dia ini. Tidak apa-apa saudara. Kalau engkau dasarnya kebenaran, percayalah Tuhan melihat semuanya itu. Ya amin. Kita akan sama-sama waktu hening sejenak. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi ini. Jadi hidup kekristenan itu adalah hidup yang melakukan. Hidup yang menghasilkan buah, hidup yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya tahu dan melakukannya juga didasari karena cinta kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban. Bukan hanya sekedar perintah. Gak enak, sungkan. Bukan itu, tetapi melakukannya karena mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami, untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami belum bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau berjuang menghasilkan buah yang baik, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan sembunyikan setiap kami di belakang salib Tuhan. Bukan kami yang nampak, tapi Engkau Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu semakin dikenal banyak orang. Dan dunia boleh mengenal Engkau secara pribadi juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah tangga, masyarakat, gereja, dan dimanapun kami berada. Hidup kami senantiasa menghasilkan buah yang baik. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan lebih daripada itu kami rindu. Biarlah ada hubungan pribadi dan pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya kami tahu siapa Engkau Tuhan. Lebih daripada itu, kami mengenal Engkau dan dikenal oleh-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Dalam hari-hari ini di mana kami masih di dalam kondisi ada wabah pandemi COVID-19, kami berdoa seluruh jemaat dalam perlindungan-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Darah Yesus Kristus proteksi lindungi kami. Aman dan selamat, jauh dari segala virus corona dan segala mara bahaya. Dalam pemeliharaan-Mu kami tidak berkekurangan, bahkan kami percaya kami diberkati dan bisa jadi berkat. Seluruh jemaat-Mu juga Tuhan lindungi, keluarga, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami dengan upayanya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat. Terlebih juga untuk tenaga ahli, untuk ilmuwan yang terus mempelajari dan mencoba menciptakan antivirus, Tuhan tolong sehingga bisa ditemukan antivirus, sehingga ini bisa mengakhiri akan wabah yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan hidup kami semua di dalam kasih anugerah dan penyertaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah berkat dan rahmat Tuhan, kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus jaga hati kita melekat kepada Tuhan. Tetap semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.